Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan audio ini. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SJ. Tarik nafas perlahan, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, dan sadari bahwa kita sedang berada di hadapan Tuhan yang hidup. Hari ini, Sabtu Pekan Paskah kedua, Sabda Tuhan menuntun kita melalui 3 bacaan yang sangat indah. Kisah Para Rasul 6, 1-7, Mazmur 33, 1-2, 4-5, 18-19, dan Injil Yohanes 6, 16-21. Tetapi pusat perenungannya tetap satu, Yesus yang berkata, "Aku ini, jangan takut." Mari kita mulai dengan membuka hati. Jangan terburu-buru ingin segera mengerti. Sabda Tuhan bukan hanya untuk dipikirkan, tetapi untuk didengar dengan batin yang tenang. Kita mohon rahmat agar renungan hari ini tidak berhenti di kepala, tetapi sungguh menyentuh hati, menggerakkan kehendak, dan menuntun langkah konkret kita. Marilah kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, berdirilah di tengah badai kecemasanku, di tengah kegelapan dan gelombang hidup yang mengancam ketenanganku, bicaralah ke dalam hatiku. Aku ini, jangan takut. Amin. Dalam Injil, para murid sedang menyeberangi danau ketika hari sudah gelap. Laut bergelora dan angin keras bertiup. Ini bukan sekedar cerita tentang cuaca buruk. Ini adalah cermin kehidupan manusia. Ada saat-saat ketika kita merasa berada di tengah perjalanan, tetapi tidak melihat daratan. Kita sudah berusaha, tetapi keadaan tidak menjadi lebih mudah. Kita sudah berdoa, tetapi hati masih gelisah. Di situ, Yesus datang mendekat. Perhatikan baik-baik. Yesus tidak menunggu danau menjadi tenang, baru Ia hadir. Ia justru hadir di tengah kekacauan. Itulah berita Paskah. Kebangkitan bukan janji bahwa hidup akan selalu mulus. Kebangkitan adalah kepastian bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita saat malam gelap. Kalimatnya sangat singkat, tetapi sangat dalam. Aku ini, jangan takut. Ada 2 kata yang sangat kuat di sini. Pertama, aku ini. Itu bukan sekedar sapaan, itu adalah penyingkapan diri Allah. Seolah Yesus berkata, yang menyeberang bersamamu adalah Dia yang setia, yang dulu menyertai umatnya dan kini berjalan di atas gelombang hidupmu. Kedua, jangan takut. Ini bukan teguran keras, ini adalah pelukan rohani. Tuhan tidak mengecilkan badai, tetapi membesarkan iman kita. Sekarang, mari kita lihat bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Di sana muncul persoalan konkret dalam komunitas pertama. Ada keluhan karena pelayanan kepada para janda diabaikan. Para rasul tidak menutup mata. Mereka tidak berkata, "Ah, itu urusan kecil." Tidak.
Mereka mendengarkan, lalu menata ulang pelayanan agar sabda Allah dan pelayanan kasih sama-sama terjaga. Mereka memilih orang-orang yang penuh roh dan hikmat untuk melayani meja. Ini sangat penting. Mengapa bacaan ini ditempatkan bersama Injil tentang danau yang bergelora? Karena badai tidak hanya terjadi di luar diri kita. Badai juga bisa terjadi dalam komunitas. Ketimpangan, rasa tidak didengar, pelayanan yang timpang, perasaan diabaikan. Dalam situasi seperti itu, gereja dipanggil bukan untuk panik, melainkan untuk menata diri dalam terang Roh Kudus. Di sini kita belajar bahwa kehadiran Yesus yang berkata, "Jangan takut," juga bekerja lewat tata pelayanan yang adil dan penuh kasih. Saudara-saudari, kadang kita ingin Tuhan menyelamatkan kita secara spektakuler, tetapi kita lupa bahwa Ia juga bekerja melalui keputusan yang bijak, pembagian tugas yang benar, dan perhatian pada orang-orang yang lemah. Kisah para rasul mengingatkan kita, iman yang benar menghasilkan pelayanan yang tertib, dan pelayanan yang tertib menjadi tanda bahwa Roh Kudus sungguh hidup di tengah umat. Lalu Mazmur 33 menambahkan nada yang sangat indah. Pujilah Tuhan dengan kecapi, sebab benar firman Tuhan. Pemazmur mengajak kita melihat bahwa Tuhan mencintai keadilan dan kasih setia-Nya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap pada kasih setia-Nya. Artinya, saat kita terombang-ambing, kita tidak sendirian. Pandangan Allah tidak pernah lepas dari kita. Mazmur ini juga mengingatkan bahwa keselamatan kita tidak datang dari kekuatan kita sendiri. Kuda bukanlah jaminan kemenangan, dan kekuatan manusia tidak selalu mampu menembus badai. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan menyelamatkan. Maka iman tidak terutama berarti menjadi kuat, melainkan bersandar pada kasih setia Allah yang lebih dulu memandang kita dengan belas kasih. Sekarang, saya ingin mengajak kita masuk ke 3 jendela rohani. Yang pertama, jendela Ignatian. Santo Ignatius mengajarkan agar kita mengenali gerak batin, mana yang membawa damai sejati, mana yang hanya kepanikan sesaat. Dalam Injil ini, para murid diguncang oleh takut. Tetapi ketika Yesus hadir, hati mereka diarahkan kembali. Disinilah discernment bekerja. Apakah aku sedang digerakkan oleh roh yang menuntun pada kepercayaan, atau oleh roh ketakutan yang membuatku menutup diri? Kalau kita jujur, banyak keputusan hidup kita diambil dalam keadaan panik. Kita tergesa-gesa, kita bereaksi, kita lelah, lalu kita memilih tanpa hening. Ignatius akan mengajak kita berhenti sejenak, memeriksa afeksi, dan bertanya, mana yang lebih mengantar aku kepada Allah? Dalam badai, kita sering ingin segera keluar dari ketidaknyamanan. Namun, Tuhan kadang justru mengajar kita agar tenang, supaya kita mendengar suaranya yang lembut di tengah gelombang. Jendela kedua, jendela Fransiskan. Santo Fransiskus mengajarkan persaudaraan semesta. Kisah para rasul tadi sangat cocok dengan semangat ini. Komunitas dibangun bukan oleh persaingan, tetapi oleh kepedulian. Ketika ada yang terabaikan, gereja dipanggil untuk melihatnya sebagai saudara. Ini juga berlaku bagi ciptaan. Dunia bukan milik kita untuk dikuasai sesuka hati.
melainkan rumah bersama yang harus dirawat dengan syukur, sederhana, dan damai. Dalam semangat Fransiskan, badai hidup mengingatkan kita bahwa kita bukan penguasa semesta. Kita makhluk yang rapuh, tetapi juga dikasihi. Karena itu, alih-alih hidup dalam logika menguasai dan menimbun, kita diajak hidup dalam logika berbagi. Seperti para rasul yang membangun pelayanan bagi semua, kita pun dipanggil membuat ruang bagi yang kecil, yang lemah, yang mudah dilupakan. Jendela ketiga, jendela I Thirst, dari Santa Teresa dari Kalkuta. Yesus yang berkata, "Aku ini, jangan takut," adalah Yesus yang juga merindukan kasih kita. Di salib Ia berkata, "Aku haus." Dahaganya bukan hanya dahaga fisik, tetapi dahaga akan cinta, kesetiaan, dan jiwa-jiwa. Maka, ketika kita menolong satu orang yang sedang takut, ketika kita hadir bagi yang kesepian, ketika kita melayani tanpa pamrih, kita sedang memberi minum kepada Yesus. Berikut adalah kisah lampu yang tetap tenang untuk mendalami pesan renungan, "Aku ini, jangan takut." "Ini tidak akan selesai tepat waktu, semuanya berantakan," seru seorang pria sambil membanting map di atas mejanya. Di luar, hujan deras mengguyur kaca jendela kantor, menambah suram suasana hatinya. Komputernya baru saja mati mendadak, menghapus draft pekerjaan yang ia susun seharian. Rekan-rekan di sampingnya pun mulai panik, saling menyalahkan karena proyek besar mereka terancam gagal. Di tengah kegaduhan itu, seorang petugas kebersihan senior masuk dengan tenang untuk mengosongkan tempat sampah. Ia berhenti sejenak, menatap pria yang sedang emosi itu, lalu berkata pelan, "Mas, hujannya memang deras sekali ya di luar?" "Bukan cuma hujan, Pak. Hidup saya lagi badai sekarang," jawab pria itu ketus. Pria tua itu tersenyum tipis, tidak merasa tersinggung. "Dulu, saya pernah terjebak banjir. Air sudah sampai leher. Orang-orang teriak ketakutan. Tapi, saya ingat pesan ibu saya. Jangan ikut teriak, nanti kamu lupa caranya bernapas. Kalau Mas ikut panik seperti teman-teman yang lain, Mas tidak akan bisa dengar ide bagus yang mungkin sedang mencoba masuk ke pikiran Mas." Pria itu terdiam. Ia melihat petugas itu tetap tenang bekerja meski dalam kesederhanaannya. Ia menyadari bahwa badai di kantornya tidak akan reda dengan amarah. "Tenanglah Mas, ini cuma hari yang buruk, bukan hidup yang buruk. Sosok yang menjaga kita tidak pernah tidur meski kelihatannya diam," tambah pria tua itu sebelum berlalu. Seketika, suasana batin pria itu berubah. Ia menarik napas panjang, meminta maaf kepada timnya, dan mulai menyusun kembali rencana dari awal. Kehadiran orang tua yang tenang itu seolah menjadi suara yang berjalan di atas ombak kepanikannya, mengubah kekacauan menjadi kedamaian yang menular ke seluruh ruangan. Begitulah gambaran Injil hari ini. Kadang Tuhan tidak segera menghentikan badai, tetapi Ia datang mendekat. Kehadirannya lebih dulu menyembuhkan daripada jawabannya. Dan seringkali Tuhan juga hadir melalui orang-orang yang tenang, yang mau melayani, yang tidak ikut panik. Mungkin Tuhan sedang memakai kita untuk menjadi suara yang berkata kepada orang lain, "Tenanglah, Tuhan ada di sini." Pendalaman 3 bacaan hari ini membawa kita pada satu kesimpulan rohani. Iman bukan pelarian dari kenyataan, melainkan cara baru
untuk berjalan di tengah kenyataan bersama Tuhan. Kisah para Rasul mengajarkan penataan hidup komunitas. Mazmur mengajarkan kepercayaan pada kasih setia Tuhan. Injil mengajarkan bahwa Yesus hadir di tengah gelombang dan berkata, "Aku ini, jangan takut." Maka pertanyaan reflektifnya sangat sederhana, tetapi juga sangat dalam. Badai apa yang sedang mengguncang hidup saya sekarang? Apakah saya sedang panik seperti para murid? Atau mulai belajar mengenali suara Yesus di tengah gelap? Apakah saya berani menjadi pribadi yang menata hidup, menata komunitas, dan menata pelayanan, supaya yang kecil tidak terabaikan? Lalu, dalam terang Ignasian, apakah saya sudah memberi ruang bagi keheningan untuk membedakan mana suara Tuhan, mana suara ketakutan? Dalam terang Fransiskan, apakah saya sungguh merawat sesama dan ciptaan dengan hati sederhana? Dalam terang I Thirst, kepada siapa hari ini saya dipanggil untuk hadir, untuk mendengar, untuk menolong, agar dahaga kasih Kristus dipuaskan? Saya ajak kita merumuskan satu langkah konkret hari ini. Mungkin menyisihkan waktu 10 menit untuk hening dan memeriksa batin. Mungkin menghubungi seseorang yang sedang tenggelam dalam kecemasan. Mungkin berdamai dengan anggota keluarga atau rekan kerja yang selama ini terasa jauh. Mungkin juga memulai kembali pelayanan kecil yang sempat kita tunda. Langkah kecil tetapi nyata. Dan sekarang, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah yang berjalan di atas gelombang hidup kami. Ketika hati kami gelap, ajarlah kami mengenali suara-Mu. Aku ini, jangan takut. Beri kami rahmat untuk menata batin seperti Santo Ignatius, merawat persaudaraan dan ciptaan seperti Santo Fransiskus, dan melayani dengan kasih yang haus akan jiwa-jiwa seperti Santa Teresa dari Kalkuta. Teguh kami agar tidak hanya mendengar sabda, tetapi juga melakukannya. Jadikan kami pribadi yang membawa damai di tengah badai, yang adil dalam pelayanan, sederhana dalam hidup, dan setia dalam kasih. Kami serahkan hari ini pekerjaan kami, keluarga kami, komunitas kami, dan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Pangeran Damai yang menembus pintu batin kami yang tertutup. Terima kasih atas rahmat kerahiman-Mu yang memulihkan luka-luka imanku pekan ini. Jangan biarkan aku kembali tertidur dalam kegelapan ego, tetapi jagalah api harapanku agar tetap menyala saat badai datang. Jadikanlah aku saksi kebangkitan-Mu yang berani memecah roti hidup bagi sesama. Amin. Haleluya.